Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1078. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Clem, Jasper kemudian menelepon Henry hanya untuk mengetahui bahwa Henry telah mematikan teleponnya. Mungkin dia telah berhasil menemukan seorang mahasiswi dan mencoba peruntungannya dengannya. Jasper terlalu malas untuk peduli dengan apa yang dia lakukan. Lagi pula, tidak perlu khawatir tentang keselamatan Henry ketika mereka berada di tempat seperti Waterhoof City. Hanya orang gila yang akan mencari Henry untuk membuat masalah. Belum lagi bahwa Henry berpengalaman dalam cara anak-anak dana perwalian dan dia akan menjadi orang pertama yang mundur ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan mereka dalam perkelahian. Setelah ini, dia akan mencari Jasper atau keluarganya untuk membalas dendam untuknya. Setelah meninggalkan Universitas Hoffmont, Jasper dan Julian mengunjungi lokasi konstruksi. Meski sudah selesai, hati Sena masih sakit setiap kali mengingat kejadian itu. Karena itu, dia akan melakukan perjalanan ke situs itu kapanpun dia bebas. Situs itu juga menjadi jauh lebih teratur setelah apa yang terjadi. Namun, Jasper terkejut menemukan bahwa dia disambut hangat oleh para pekerja. "Apakah Anda di sini untuk melihat kemajuan kami, Tuan Lane? Jangan khawatir. Kami semua melakukan bagian kami dengan baik dan saya yakin kami akan dapat menyelesaikan konstruksi sebelum tanggal yang ditargetkan." "Itu benar, Tuan Lane. Saya mendengar dari semua orang bahwa Anda adalah majikan yang hebat. Bagaimana Anda tidak hanya memberi kami gaji yang bagus bagi para pekerja, tetapi Anda juga selalu membayar kami tepat waktu. Cateringnya baik-baik saja dan saya mendengar bahwa situs itu bahkan memberi Bo $10.000 di muka ketika ayahnya sakit. Kami semua mengingat kebaikan yang telah Anda lakukan untuk kami." Jasper mengakui setiap pekerja sambil tersenyum. "Saya tidak tahu tentang Bo, saya juga tidak dirujuk ketika itu terjadi. Tapi saya menganjurkan manajemen yang lebih manusiawi untuk saling memperhatikan dan memperhatikan satu sama lain karena tidak mudah bekerja di sini." Sean menghela napas sambil mengikuti Jasper. "Industri real estate negara telah berkembang akhir-akhir ini, Tuan Lane, dan perlakuan terhadap pekerja juga meningkat. Tetapi dengan itu juga datang situasi yang lebih berantakan. Ada banyak perusahaan yang berutang upah kepada pekerja migran dan banyak masalah muncul dari ini. Ada banyak konflik dan kurangnya kepercayaan antara pekerja dan kami perusahaan juga. Tapi JW kami akan menjadi merek besar. Sementara perusahaan konstruksi lainnya mencari pekerja, JW kami memiliki pekerja yang mengambil inisiatif untuk menghubungi kami untuk bekerja setiap kali kami memasang pemberitahuan tentang proyek baru. Ini terjadi di Provinsi Tenggara dan sekarang di kota Waterhoof. Itu memenuhi saya dengan sukacita untuk melihat hal seperti itu." Jasper menjawab, "Ini adalah keuntungan dari perusahaan dengan manajemen yang lebih berpusat pada orang. Ini semua adalah orang-orang menyedihkan yang lahir dari keluarga miskin. Mungkin ada beberapa yang sulit di antara mereka, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang jujur yang berusaha mencari nafkah. Kita tidak boleh terlalu berdarah dingin dalam berbisnis, dan upah harus didistribusikan tepat waktu dan sesuai standar yang telah disepakati. Jika ada komplikasi, maka kita juga harus memperhatikan dan merawatnya. Orang-orang memiliki perasaan, dan jumlah uang ini hampir tidak berarti apa-apa bagi JW, tetapi cukup kuat untuk mempengaruhi citra publik suatu perusahaan. Citra JW Real Estate harus dibentuk dan dibangun sejak awal. Jika tidak, akan sangat sulit untuk mengubah kesan buruk yang dimiliki orang-orang tentang kita di masa depan." Sean mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menjawab, "Saya mengerti, Tuan Lane. Saya akan memastikan untuk membawa instruksi Anda." Jasper tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu mulai terdengar semakin seperti kamu menenangkanku supaya aku diam, Sean." Sean menjawab dengan sedih, merasa disalahpahami, "Tapi maksudku apa yang aku katakan?
Jasper berjalan di sekitar lokasi konstruksi dan merasa puas dengan situasinya. Dia sebelumnya telah menyetujui tim konstruksi baru yang dibentuk Sean ini. Jasper dan Julian tidak tinggal lama, memilih untuk pergi ke hotel setelah mereka makan sesuatu yang sederhana di lokasi konstruksi. Konferensi forum aset akan diadakan keesokan harinya, dan Jasper harus membuat persiapannya. Beberapa waktu lalu yang tidak diketahui, sebuah berita mulai beredar dan mempengaruhi hati banyak orang di Waterhoof City. Upacara pembukaan konferensi forum aset akan segera dimulai. Ini adalah tahun 2001, dan acara-acara kelas atas yang konyol belum menjadi biasa seperti lebih dari satu dekade kemudian. Forum aset, misalnya, merupakan konsep yang mereka ambil dari Barat. Kebanyakan orang awalnya tidak tahu apa yang dimaksud dengan peristiwa semacam itu. Pada dasarnya, ini adalah acara di mana sekelompok pengusaha sukses akan duduk dengan beberapa ahli ekonomi palsu saat mereka melanjutkan untuk memprediksi dan mendiskusikan harapan mereka untuk situasi keuangan negara atau perkembangan industri. Jika orang yang hadir tidak cukup kuat, maka forum menjadi lelucon. Namun, konferensi forum aset di Waterhoof City ini diadakan oleh Citrea Sures International Group, dan orang yang diundang adalah pakar keuangan terkenal di negara tersebut. Perusahaan besar di industri keuangan Waterhoof City juga hadir. Bab 1079. Peserta yang paling terkenal adalah Wakil Presiden Kamar Haddock. Semua orang tahu bahwa simbol kamar dagang Theo adalah Citrea Sures International Group, yang bernilai puluhan miliar di pasaran. Kamar dagang Theo dan Haddock juga memiliki banyak konflik dan mereka sangat berselisih satu sama lain. Oleh karena itu, forum ini, dengan begitu banyak tokoh yang saling terkait, sudah membara bahkan sebelum dimulai. Terutama ketika tersiar kabar bahwa Wakil Presiden Kamar Dagang Haddock adalah Jasper. Orang-orang gempar ketika mereka melakukan pemeriksaan latar belakang Jasper, pemegang saham mayoritas JW Company. JW bukan lagi perusahaan kecil yang tidak diketahui siapapun di masa lalu. Dengan anak perusahaannya yang terlibat dalam industri.com, manufaktur elektronik, real estate, dan hiburan, JW mulai terlihat lebih seperti grup mapan. Khususnya untuk orang-orang di Waterhoof City, di mana Jasper memimpin pembangunan gedung tertinggi di dunia di masa depan. Bagian yang paling aneh dari semuanya adalah bahwa kelahiran Jasper dan jalan menuju kewirausahaan tidak ada hubungannya dengan kamar dagang Haddock. Beberapa orang yang lebih berpengetahuan juga tahu bahwa Jasper berselisih dengan presiden sebelumnya dari cabang Haddock Chamber of Commerce Waterhoof City. Bahkan, Jasper juga terlibat langsung dalam kejatuhan pihak lain. Jadi mengapa Jasper tiba-tiba menjadi wakil presiden cabang kota Waterhoof Kamar? Di bawah tatapan penasaran dan bingung yang tak terhitung jumlahnya, forum aset tetap berlangsung di aula konferensi utama Waterhoof Citisway Hotel. Mobil perlahan melaju menuju pintu masuk lobi Hotel W, dan dari jauh, Henry berseru sambil duduk di samping Jasper sambil mengamati hiruk-pikuk suasana di depan mereka. Itu benar-benar terlihat sah. Pintu masuk lobi hotel sudah dikepung dan dipadati wartawan sementara sekelompok besar pekerja berjas dengan kartu identitas tersampir di leher mereka berusaha menjaga ketertiban. Di bawah kedipan kamera yang terus-menerus, acara tersebut memiliki suasana yang sesuai dengan konferensi penting. Citrea Sures International Group ingin menggunakan forum ini untuk menghancurkan kekuatan Haddock di Waterhoof City sehingga mereka bisa mendapatkan pijakan di Waterhoof City, industri keuangan pusat keuangan negara itu. Itu normal mereka akan mengatur acara besar seperti itu. Jasper tidak terkejut saat dia menjawab. Mata Henry tiba-tiba menyala dan dia mencibir, menunjuk pada seorang pemuda yang sedang berbicara dengan seseorang yang gelap tidak terlalu jauh. Itu bajingan bodoh sejak hari itu, bukan? Jasper menatap pemuda itu dan menyadari bahwa itu adalah Dudley. Ayahnya, Alban Ball, adalah pendiri Citrea Sures International. Kurasa kamu bisa menganggap Dudley sebagai pewarisnya, jadi masuk akal kalau dia ada di sini. Ini akan menjadi menyenangkan.
Henry menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan semangat. Mari kita perjelas sekarang, jangan tarik aku kembali jika bajingan bodoh itu melompat. Saya sudah menahannya dalam 2 hari terakhir ini dan saya berada di batas saya. Ini mobil JW Lain. Bapak, Lain ada di sini. Salah satu reporter yang lebih tajam telah melihat kendaraan itu dan berteriak. Dalam sekejap, hampir semua wartawan membanjiri mobil tersebut. Tatapan mereka dipenuhi dengan kegembiraan karena mereka semua ingin mewawancarai Jasper untuk mendapatkan informasi langsung. Pada saat yang sama, wartawan yang masih terlibat dalam wawancara dengan orang lain menjadi canggung dan gelisah. Seorang reporter dari South Somer Commercial Post menatap lelaki tua yang mereka wawancarai, yang masih berbicara tanpa henti. Bab 1080. Kegembiraan mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai ahli keuangan terkenal di Waterhoof City ini menghilang, dengan cepat digantikan oleh ketidaksabaran dan kecemasan. Melihat bagian samping mobil Jasper yang sudah dibanjiri pesaingnya, reporter itu mulai terburu-buru karena hampir tidak ada tempat tersisa. Tentu saja, pendapat seorang ahli pasti akan lebih signifikan. Reporter itu tidak bisa menahannya lagi ketika dia melihat bagaimana Profesor Mark belum selesai berbicara. Baiklah, Profesor Mark, terima kasih atas penjelasan Anda hari ini. Saya menantikan lebih banyak pengetahuan keuangan dari Anda di masa depan. Terima kasih. Reporter itu menyela Profesor Mark dan berjalan ke mobil Jasper. Mereka bahkan tidak memperhatikan ekspresi muka Profesor Mark yang sembelit dan masam. Profesor Mark yang botak itu bingung. Wartawan biasanya akan sangat berterima kasih ketika mereka memiliki kesempatan untuk mewawancarainya, memperlakukannya dengan sangat hormat. Namun, reporter ini baru saja memotongnya dan membuangnya. Profesor Mark yang marah melirik dengan kesal. Dia mencibir ketika melihat Jasper keluar dari mobilnya. Kamu hanya seorang pemuda yang belum dewasa. Seorang anak. Pengetahuan ekonomi dan keuangan apa yang dapat Anda miliki ketika Anda masih sangat muda? Anda kebetulan beruntung dan menghasilkan sedikit uang. Tunggu saja, saya akan membuat Anda membayar saat forum dimulai. Jasper baru saja turun dari mobil ketika dibanjiri wartawan. Jasper tersenyum kecut pada mikrofon yang mungkin juga dipaksa masuk ke mulutnya saat dia mendengarkan segala macam pertanyaan yang ditujukan padanya. Semuanya, harap tenang. Keselamatan Anda adalah yang terpenting sekarang. Saya akan menjawab setiap pertanyaan Anda sebentar lagi. Mohon maafkan saya karena keterbatasan waktu melarang saya menjawab Anda semua. Reporter ini di sini, kamu bisa bertanya dulu. Reporter dari South Somer Commercial Post sangat gembira ketika Jasper memilihnya. Dia berterima kasih kepada surga karena telah membuang Profesor Mark yang bodoh, atau dia akan kehilangan kesempatan yang begitu besar sekarang. Di bawah tatapan iri pesaing mereka, reporter itu bertanya, Bapak, Lain, apakah gedung pencakar langit yang sedang dibangun sekarang di Waterhoof City salah satu properti JW Real Estate? Udah kepikiran nama belum? Apakah itu benar-benar konstruksi dengan tujuan menjadi gedung tertinggi di dunia? Pertanyaan-pertanyaan itu menyuarakan sebagian besar pikiran para reporter. Lagi pula, semua berita sejauh ini hanyalah desas-desus di kalangan warga sipil dan tidak pernah ada tanggapan resmi atas kemajuan pembangunan gedung pencakar langit dari JW Real Estate. Jasper memikirkannya sebelum dia menjawab, kamu benar. JW Real Estate memang satu-satunya pemilik gedung pencakar langit dalam konstruksi. Sejak desain awal, tujuannya adalah menjadi gedung tertinggi di dunia. Apa yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa itu dirancang setinggi 666 meter, dan konstruksi awal bangunan itu diperkirakan selesai dalam tahun ini. Namanya juga dikonfirmasi. Itu akan menjadi pusat keuangan dunia. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.